Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kebaktian Minggu Paskah yang ketiga kita laksanakan pada pagi hari ini. Tetap di rumah kita masing-masing seperti himbauan Majelis Agung GKJW. Dan kami berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan dan mendengar seruan dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2 yang menyatakan demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 21 bait 1 dan 2. Hai hari Minggu, hari yang mulia. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita bersama-sama akan membangun kebaktian Minggu Paskah yang ketiga. Dan marilah pada saat ini kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan kita mengambil saat teduh. Bersama-sama kita akan mengaku yang demikian di dalam hati kita masing-masing, bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saling mengasihi, pada saat ini bersama kita akan membuka firman Tuhan di dalam Matius 22, ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-40, yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah
tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama mengaca pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita belum dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah pada pagi hari ini bersama kita datang di hadirat Tuhan. Kita mau menyesali akan dosa dan kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini kita akan memasuki doa secara pribadi terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang di hadirat Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami mau menyadari di hadapan Tuhan saat ini akan setiap keberadaan kami, akan setiap ketidakmampuan kami untuk dapat benar-benar melakukan hukum kasih. Kami seringkali belum bisa seutuhnya mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami. Kami masih belum bisa mengasihi Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Seringkali kami mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Seringkali kehidupan kami jauh dari apa yang sudah Tuhan teladankan bagi kami. Tuhan, dengan kerendahan hati kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan yang berkenan memperbaharui hidup kami, sehingga kami senantiasa dimampukan hari demi hari untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik di dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan atas kemurahan kasih-Mu bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga, yang menjadi berita anugerah pada saat ini. Yang demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikian berita anugerah pada saat ini. Marilah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita oleh karena kemurahan Tuhan yang menganugerahkan kepada kita pengampunan dosa. Bersama kita akan merespon dengan menyanyi dari Kidung Ria nomor 18, Ku Terbuka. Hatiku
akan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersama kita akan menyatukan hati kita di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hati kami mau senantiasa terbuka akan sapaan-Mu ya Tuhan. Kami rindu dalam hari-hari yang kami lalui senantiasa berjalan bersama dengan Kristus di dalam kehidupan yang penuh dengan misteri. Tuhan, pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami, kiranya Roh Kudus sendiri yang senantiasa menganugerahkan hikmat bagi kami, agar kami senantiasa dapat memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, pun kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35, demikian firman Tuhan. LAI memberi perikop judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati
bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dan merenungkannya di dalam hati kita masing-masing, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bersama kita kembali akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 383, baitnya yang pertama dan yang kelima. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya.
Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada seorang filsuf yang bernama Søren Kierkegaard yang menyebutkan bahwa hidup dipahami di belakang, tetapi harus dijalani ke depan. Apa yang dikatakan oleh Søren ini mengajak setiap kita untuk melihat bahwa waktu itu akan terus berjalan ke depan. Dan kehidupan kita saat ini, ketika kita berada dalam titik saat ini, tentu akan terus melangkah ke depan. Saudara yang kasih Tuhan, jika kita kemudian terlalu menghabiskan waktu banyak begitu, melihat, menyesali pada kehidupan kita yang ada di belakang, pada kehidupan kita di masa lalu, tentu kita tidak dapat melihat, menikmati setiap momen yang ada pada saat ini. Namun, jika kita ingin memahami sesuatu itu secara baik, bolehlah sekali-kali kita menengok ke belakang. Kita melihat ke belakang, ke masa lalu, asal tidak membuat kita berhenti berjalan ke depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saling mengasihi, bacaan Injil kita saat ini memperlihatkan kedua orang yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Mereka berjalan dengan pikiran yang dikacaukan oleh beberapa hal. Yang pertama, mereka berpikir bahwa orang mati itu tidak mungkin bangkit. Sebab tentu berdasarkan pengalaman keseharian yang mereka tahu, belum pernah ada orang yang mati kemudian bangkit. Itu cukup membuat pikiran mereka memikirkan hal itu. Yang kedua, pikiran mereka juga dikacaukan kabar dari para perempuan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Makam tempat Yesus dikuburkan pun dalam keadaan kosong. Mayat Yesus tidak ada di sana. Karena mengingat peristiwa penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus yang lalu, membuat mereka berjalan di dalam kebingungan, membuat mereka berjalan di dalam kesedihan dan kekecewaan. Saudara yang kasih Tuhan, yang menarik adalah di ayatnya yang ke-21. Di sana dicatat bahwa mereka mengatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Saudara yang kasih Tuhan, mereka menyangka bahwa Yesus yang adalah Mesias itu akan membebaskan mereka dari tirani Romawi. Mereka menyangka bahwa Israel ini akan dapat kembali berjaya seperti pada masa Daud. Tetapi bagaimana respon dari Yesus? Di ayatnya yang ke-26 di sana Yesus menjelaskan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Dengan kata lain, saudara yang kasih Tuhan, Yesus itu memang harus mengalami kematian untuk menggenapi nubuat para nabi, supaya manusia pada akhirnya diselamatkan. Nampaknya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selain kesedihan, selain kekecewaan yang dialami oleh dua orang ini, mereka juga memiliki harapan atau fokus yang keliru di dalam diri mereka, sehingga mereka tidak menyadari
siapa yang berjalan bersama dengan mereka. Mereka mulai tersadar ketika mereka duduk dan makan bersama dengan Yesus. Lalu Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat dan membagi-bagikan roti itu kepada mereka. Disinilah saudara yang kasih Tuhan, mereka ingat akan peristiwa yang terjadi sebelum kematian Yesus. Bahwa dia benar-benar adalah Yesus. Bahwa Yesus benar-benar telah mati dan bangkit. Sebuah perjumpaan antara dua orang ini dengan Yesus membuat mereka bergegas ke Yerusalem, tidak melanjutkan perjalanan ke Emmaus. Mereka kembali ke Yerusalem untuk menyampaikan kepada para murid yang lain tentang sebuah perjumpaan yang mereka alami bersama dengan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, gambaran perjalanan ke Emmaus itu sama seperti halnya perjalanan iman kita. Sebagaimana dua orang tadi yang berjalan dengan kesedihan, dengan kekecewaan, demikian juga dengan kita saat ini. Perjalanan iman kita senantiasa diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan hidup. Seringkali diperhadapkan dengan kesedihan, kekecewaan, dan pergumulan-pergumulan hidup yang lainnya. Bahkan, seperti halnya dua orang tadi, perjalanan iman kita diperhadapkan dengan harapan dan fokus hidup yang keliru. Saudara yang kasih Tuhan, hal-hal yang demikian seringkali membuat mata iman kita menjadi kabur. Seringkali membuat mata iman kita menjadi tertutup. Yang kita pandang tidak lain hanyalah kesulitan hidup itu sendiri. Masalah kita yang kita pandang. Yang kita pandang adalah rasa sakit kita, kesedihan kita, kekecewaan kita. Yang kita pandang adalah pergumulan yang kita hadapi. Dan kita tidak lagi memandang dengan jelas kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan. Ya, seringkali kehadiran Tuhan tidak selalu bisa kita sadari dan kita kenali. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada perjalanan iman tanpa kerikil dan hambatan. Saya tekankan lagi, tidak ada perjalanan iman tanpa kerikil dan hambatan. Sekalipun demikian, Yesus yang adalah sahabat dalam kehidupan kita, senantiasa berjalan bersama dengan kita. Saudaraku, Tuhan hadir di dalam kehampaan yang kita rasakan. Tuhan Yesus hadir di dalam kekalutan yang kita alami. Yesus hadir dalam ketakutan, bahkan kekurang yakinan yang ada dalam diri kita. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, kita memiliki hati yang terbuka di hadapan Tuhan, supaya tidak ada yang terselubung di dalam diri kita. Sehingga pada akhirnya ketika yang terselubung itu sudah terbuka, ketika kita sudah bisa memandang Tuhan Yesus jelas di dalam hidup kita, di tengah persoalan yang kita hadapi, hidup kita pun tetap terasa bermakna. Terlebih juga bagi siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena mata iman kita telah terbuka bahwa di tengah persoalan, pergumulan yang kita hadapi ada Yesus yang tidak meninggalkan kita. Kiranya firman Tuhan pada saat ini menolong kita untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam berbagai peristiwa kehidupan. Kita mengalami perjumpaan yang mengubahkan melalui kehadirannya,
Lalu perjumpaan yang mengubahkan itu juga menolong kita menghadirkan Kristus dalam kehidupan bersama dengan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Persembahan pada saat ini berupa 1 kantong dan 1 amplop sebagai ungkapan syukur atau persembahan syukur. Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang telah kita kumpulkan bersama. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 yang demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 66 bait 1 dan 2 di Gunung dan di Lurah. Dekatlah Tuhanku.
Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk membangun persekutuan bersama dengan keluarga kami, sekalipun itu kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami rindu untuk terus mencari wajah-Mu dimanapun dan kapanpun. Dan pada saat ini kami bersyukur kami bersama-sama telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami dapat hidup dalam mata iman yang terbuka. Bahwa di tengah pergumulan kami, di tengah setiap perasaan kekalutan kami, Engkau hadir berjalan bersama dengan kami. Mampukan kami untuk senantiasa dapat menyadari kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyempurnakan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini kami menyerahkan keluarga kami, setiap anggota yang ada di dalamnya. Berkatilah selalu keluarga kami, pun melalui setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Kiranya Tuhan yang beserta, Tuhan yang memberikan kelancaran, kekuatan, sehingga kami boleh menjalaninya tetap penuh dengan semangat di tengah kondisi yang ada pada saat ini. Kami juga pada saat ini berdoa, kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kami kesehatan yang baik. Kami juga berdoa, mohon berkat-Mu atas anak-anak kami di dalam sekolahnya, di dalam kehidupannya saat ini dan masa depannya. Kiranya semua ada di dalam rancangan kehendak Tuhan. Kami pada saat ini juga memohon kepada-Mu ya Tuhan, agar keluarga kami senantiasa dimampukan hidup di dalam kasih. Kiranya keluarga kami senantiasa hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Kami serahkan keberadaan keluarga kami dan setiap pergumulan yang tengah kami hadapi, kiranya Tuhan yang tolong. Kami juga menyerahkan gereja kami, di mana pada hari ini bersama dengan KPPW kami akan melakukan aksi sosial dengan membagikan masker gratis dan juga sabun. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati setiap aksi sosial yang boleh dilakukan, biarlah boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Demikian juga kami berdoa untuk setiap rencana, kegiatan, baik doa syukur YPPK, ataupun unduh-unduh, ataupun Kespel ke depan yang hendak kami lalui di tengah kondisi pada saat ini. Biarlah melalui setiap keterbatasan kami dan di tengah kondisi pada saat ini, gereja kami tetap dapat berdampak bagi lingkungan sekitar. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan di tengah setiap kegiatan yang dilakukan di gereja-Mu di sini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga menyerahkan untuk para pelayan-Mu ya Tuhan, berkatilah selalu agar kami boleh terus melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan kesungguhan dan dengan rasa syukur kami kepada-Mu. Berkatilah juga untuk setiap persekutuan-persekutuan yang dibangun di tengah rumah tangga kami, baik PD, kebaktian keluarga ataupun kebaktian minggu. Baik yang melayani adalah anggota keluarga kami, ataupun kami berbagi tugas dengan para majelis penatua diaken di tempat lingkungan kami berada. Tuhan, kiranya setiap persekutuan dimanapun kami berada, itu senantiasa tetap mendekatkan diri kami kepada kasih-Mu. Kiranya kami boleh senantiasa dapat mengambil hikmah, makna dari setiap peristiwa yang kami hadapi. Kami serahkan Tuhan gereja kami serta kegiatan dan persekutuannya ke dalam tangan kasih-Mu.
Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami di dalam dinamika yang ada pada saat ini, di dalam kesulitan, pergumulan yang dihadapi bangsa dan negara kami. Kuatkanlah bangsa dan negara kami, kuatkanlah para tenaga medis yang terus bekerja keras untuk kesembuhan bagi para pasien corona ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan yang baik, menolong, memberikan kekuatan bagi mereka. Berkatilah keluarga mereka sehingga semua boleh dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan juga memberikan kepada setiap kami kerinduan untuk mau berbagi, untuk mau saling peduli, melihat di sekitar kami akan orang-orang yang terdampak virus COVID-19 ini. Kiranya kami memiliki hati yang tergerak oleh karena belas kasih, seperti halnya Engkau Yesus yang mengajarkan kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat senantiasa menyaksikan akan kasih-Mu bagi mereka. Kami saat ini juga berdoa bagi setiap relawan yang ambil bagian di dalam setiap pelayanan. Kiranya Tuhan yang berkati agar mereka tetap dalam keadaan baik di dalam perlindungan Tuhan. Berkatilah pemerintah kami dari pusat hingga daerah. Biarlah setiap kebijakan yang dibuat senantiasa adalah untuk kebaikan kami bersama, sehingga memutus mata rantai COVID-19 ini dapat terlaksana dengan baik, dan wabah COVID-19 ini segera dapat berlalu dan kami boleh melakukan aktivitas kami seperti semula. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Demikian kami juga menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang berkenan memberkatinya. Kami juga menyerahkan bagi bendahara yang Tuhan pilih, yang Tuhan pakai. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada saudara-saudara kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seminggu ke depan. Kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang senantiasa membersamai setiap langkah kehidupan kami, karena hari esok kami tidak tahu. Tapi kami yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami serahkan doa ini ke dalam nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan sempurnakan melalui doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Saudaraku, perjalanan ke depan penuh misteri, tetapi hal yang pasti adalah Yesus tetap jadi sahabat di perjalanan hidup setiap orang percaya. Marilah kita bersama-sama menyanyi dari PKJ 241 bait pertama dan yang ketiga. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh Dan saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan saudara-saudara mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.